Ya, salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat Wiswed dimanapun berada. Kali ini kita akan bicara tentang satu renungan atau refleksi yang menarik bagi kita untuk tidak mengandalkan apa yang disebut dengan ikon kuda, ya, atau kuda-kuda kita. Nah, apa yang dimaksud dengan ikon kuda atau kuda-kuda kita? Pada kesempatan ini saya menggunakan hal ini terinspirasi dengan salah satu uh, guru filsafat saya yang mengajarkan terkait dengan uh, realitas kuda hitam dan kuda putih. Sebenarnya yang saya pelajari itu sebenarnya belum banyak belajar sebenarnya saya terkait dengan realitas kuda hitam dan kuda putih. Saya hanya berpikir tentang merasa ingin tahu mengapa kemudian dosen filsafat ini gemar menggunakan ikon kuda-kuda, ya, dalam setiap pembelajarannya, dalam setiap analogi atau metafora-metafora yang dia sampaikan kepada mahasiswanya. Nah, suatu ketika saya ambil program pasca sarjana di bidang magister teologi, di situ saya bertemu dengan beliau kembali dan bertanya, apa sebenarnya argumentasi atau makna di balik penggunaan makna realitas kuda hitam atau realitas kuda putih itu. Beliau ternyata sangat kagum dengan formasi kuda-kuda perang tentara Romawi atau kekaisaran Romawi. Ya, oke. Terlepas dari kekaguman beliau terkait dengan realitas kuda hitam dan kuda putih, saya ingin menggunakan itu sebagai sebuah batu loncatan saja. Sebenarnya bukan mengkritik atau apa, tetapi sedang melihat perspektif yang lain dari penggunaan kata kuda-kuda, ya, ikon kuda-kuda kita. Nah, teman-teman, dalam hidup ini seringkali kita menemukan banyak orang lain atau bahkan diri kita sendiri terlalu percaya diri mengandalkan dengan apa yang kita miliki, ya mungkin realitas fisik kita, ya, kecantikan kita, kegagahan kita, kekuatan otot kita, kekuatan pengetahuan kita, kemudian deretan deretan gelar kesarjanaan, jenis pekerjaan, ya, pendapatan kita, warisan properti yang kita miliki, orang-orang yang mengikut kita, dan banyak sekali yang bisa kita sebut sebagai simbol kuda-kuda kita. Nah, kita berpikir bahwa itu semua dapat memproteksi, dapat membawa kita pada sebuah tujuan, dan kita bisa bertahta selama-lamanya dengan kekuatan-kekuatan kuda putih itu. Kuda-kuda itu maksud saya. Nah, saya kira itu adalah fata morgana, teman-teman. Ya, segala sesuatu tentu teman-teman paham yang sama saya maksud dengan fata morgana. Artinya itu realitas di padang pasir yang ketika orang sangat kehausan, ya dia berhalusinasi seolah-olah melihat bahwa di padang pasir itu ada semacam oase atau tempat di mana banyak gunung air dan ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Ya, padahal itu semua ketika didekati ternyata semua padang pasir belaka. Nah, teman-teman, Alkitab banyak menjelaskan tentang hal itu, bagaimana Allah mengatakan jangan engkau berangandalkan dengan kuda-kudamu, ya. Bangsa Mesir dalam perjalanan pembebasan bangsa Israel atau orang-orang Israel, jelas sekali bagaimana Firaun dengan segala bala tentaranya mengandalkan kuda-kudanya dan tentara-tentaranya untuk melakukan pengejaran orang Israel yang keluar dari Mesir, ya, untuk ditangkap. Tetapi sekali lagi nasib dari bala tentara dan kuda-kuda itu terkubur dalam laut, ya. Nah, dalam kisah yang lain di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa bagaimana ketika Gideon, teman-teman bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7, bagaimana Allah melarang Gideon untuk membawa 22.000 pasukannya, ya, atau orang-orangnya untuk berperang, memerangi musuhnya. Allah mengatakan jangan bawa seperti itu, jangan bawa semuanya, ya. Pada akhirnya setelah diseleksi hanya ada 300 orang. Bayangkan bahwa 22.000 orang, ada sekitar 21.700 orang yang ditinggal, ya, 21.700 yang kemudian pulang dan meninggalkan 300 orang yang dipilih oleh Allah untuk memenangkan pertarungan itu. Apa maksud dari kisah itu? Yaitu supaya supaya Gideon, ya, tidak mengandalkan bala tentaranya, ya, tetapi dia harus tahu bahwa Allah lah yang memenangkan pertarungan itu. Nah, kisah tadi juga paralel dengan kisah yang dapat kita baca di dalam Yosua, ya. Di dalam kitab Yosua itu, teman-teman, kita baca di situ bagaimana Yosua diminta oleh Allah untuk masuk menyerbu
kota ya, yang dihalangi oleh tembok Yeriko, ya, dia mampu untuk merobohkan tembok Yeriko itu bukan dengan pasukan bala tentara, tetapi dengan tiupan sangkakala dan instruksi Allah. Ya. Dan kita hampir tidak bisa menalar itu, ya, bahwa robohnya tembok Yeriko itu oleh karena tiupan bala tentara, dan takluknya orang-orang di dalam benteng Yeriko itu hanya karena mendengar teriakan dan sorakan-sorakan yang yang ada di dalam yang dilakukan oleh Yosua dan imam-imam yang ditunjuk oleh Yosua untuk melakukannya. Ya, teman-teman bisa baca di dalam kitab Yosua pasal 6 di situ. Menarik sekali cerita ini. Nah, begitu juga ketika Daud ditegur oleh Allah untuk tidak melakukan sensus, ya, tidak melakukan perhitungan tentang berapa banyak orang yang ada di Yehuda dan yang ada di Samaria untuk menjadi bala tentaranya. Daud diingatkan kembali bagaimana ketika ia mengalahkan Goliat, ya, bahwa ia hanya mengalahkan dengan ketapel, ya. Jadi bukan dengan hal-hal yang mesin-mesin perang yang kemudian dipersiapkan oleh Daud. Ya, jadi dari ketiga ini teman-teman bisa baca di dalam kitab 2 Samuel ya 24 di situ. Kalau tidak keliru saya di situ ada dokumentasi kisahnya yang menarik seperti itu. Tapi apa yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya obrolkan pada kesempatan ini dalam ruangan ini, teman-teman, adalah bicara jangan engkau atau jangan kita mengandalkan kuda-kuda kita. Apapun yang kita miliki itu tidak pernah cukup, tidak akan pernah mampu untuk menjadi alat yang berkuasa bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita, untuk melindungi diri kita. Kita adalah manusia yang rentan, kita adalah manusia yang penuh dengan kesadaran bahwa kita ini adalah debu, ya, yang ditiup angin dan bisa lalu begitu saja. Ya, Alkitab menjelaskan kepada kita meskipun kita akan terbang seperti Raja Wali dan kemudian meletakkan sarang kita di antara bintang-bintang, dari sana Tuhan akan menurunkan kita. Ya, tidak ada tempat yang terlalu tinggi bagi Allah. Tidak ada sebuah kekuatan yang besar di dunia ini yang mengatakan besar di hadapan Allah. Ya, tidak ada sebuah kedudukan yang paling tinggi bagi Allah. Ingat kisah tentang pelayanan ketika murid-muridnya bertanya siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengatakan bahwa hal itu sebenarnya bukan aku yang menentukan siapa yang mau duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi kalau ingin besar di dunia ini, engkau jadi orang yang harus rendah dalam pengertian sebagai seorang pelayan, bukan sebagai seorang tuan. Jadi spiritualitas kuda ini perlu menjadi sebuah renungan bagi kita, teman-teman, untuk tidak mengandalkan apapun yang kita punya sekarang ini. Ya, apa yang kita miliki ini sebenarnya dapat menjadi sebuah kekuatan kalau kita persembahkan untuk satu-satunya alasan, yaitu untuk kehormatan atau kemuliaan nama Tuhan. Di luar itu, ketika kita berbicara tentang apa yang kita miliki ini untuk menjadi kekuatan bagi kita, semuanya akan tersapu habis, ya, seperti pasir di tepi pantai, ya, seperti kabut yang diterbangkan angin. Semarak kita itu semarak seperti bunga dan rumput yang segera layu. Oleh karena itu, teman-teman, berdirilah gagah di hadapan Allah dan mengatakan, Tuhan adalah benteng dan perisaiku. Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kalau itu yang kita lakukan dalam hidup ini, teman-teman, kita akan menjadi manusia-manusia yang diberkati. Manusia-manusia yang menggunakan semua kekuatan-kekuatan yang Tuhan anugerahkan itu bukan alat untuk menyombongkan diri, tetapi mau mengangkat martabat bagi kebanyakan orang. Saya kira obrolan kita soal kuda-kuda, jangan andalkan kuda-kuda Anda, cukup sampai di sini, dan kita akan bicara lagi dengan refleksi-refleksi firman Allah. Teman-teman, jika teman-teman menganggap hal ini baik buat banyak orang, silakan teman-teman share kepada keluarga, kepada teman, dan kita akan melakukan sebuah perjalanan bina spiritualitas atau bina gerejawi untuk memastikan bahwa kita adalah bagian dari anggota warga gereja yang membangun kehidupan spiritualitas secara sehat. Tuhan Yesus memberkati.